Di sini saya akan membahas tentang perekonomian global yang domestik. Nah, perekonomian global domestik kita tahu sendiri kalau perekonomian global sekarang itu lagi turun atau lagi melambat untuk naik. Kita tahu sendiri banyak faktor terjadi di sini, banyak faktor masalah dengan perekonomian global. Misalnya kita tahu sendiri banyak masalah geopolitik yang kita hadapi di tahun 2023. Misalnya kita mengalami di Indonesia sendiri mengalami El Nino. Nah, di El Nino ini kita tahu suhu panas yang mencapai sampai 40 derajat yang membuat lahan pangan kita mati, membuat padi-padi kita mati, dan tidak terjadinya turun hujan di Indonesia sendiri. Nah, di sini kita tahu misalnya dampak El Nino itu di Indonesia sendiri itu mengalami banyak banget seperti beras mahal, terus bahan pangan lainnya mahal. Kita terpaksa harus impor beras dari luar atau seperti Thailand. Nah, itu masalah yang terjadi di dunia sekarang, masalah pemanasan global. Nah, terus yang kedua, kita tahu sendiri soal perang geopolitik. Di geopolitik sendiri kita tahu adanya perang antara Ukraina dan Rusia di 2023 ini. Nah, perang antara Ukraina Rusia di 2023 ini itu menjadi salah satu faktor perekonomian dunia sekarang itu lagi melambat-lambatnya. Nah, kenapa? Karena kita tahu sendiri Ukraina adalah salah satu negara yang kita tahu yang banyak mengekspor bahan pangan kayak gandum-ganduman itu kan dari Ukraina. Nah, karena dengan gandum-ganduman tersebut itu kan sekarang kan lagi mahal-mahalnya gandum karena efek perang itu. Dan kita tahu sendiri juga karena banyaknya alat berat dari Amerika sendiri seperti alat perang itu kan membuat harga BBM jadi mahal. Nah, dengan perang Ukraina dengan Rusia itu membuat harga pangan seperti roti dan lain-lain itu makin mahal, dan efek terjadi perangnya juga itu membuat bahan bakar minyak menjadi mahal juga, sehingga kita tahu sendiri di 2023 ini pemerintah kadang menaikkan harga BBM sekian persen lah. Nah, itu salah satu efek dari geopolitik sekarang. Terus yang ketiga itu kita tahu sendiri konflik di mana antara Gaza dan Palestina itu membuat ekonomi dunia menjadi lambat juga. Kenapa? Karena kita tahu sendiri Amerika Serikat sebagai negara adidaya itu kan banyak mengumpulkan suara atau banyak mendukung support Israel lah dengan mendatangkan militernya, terus segala apalah itu. Terus dia sendiri kan menaikkan suku bunga dari tiap negara yang mendukung Palestina lah, ataupun dia menaikkan sendiri suku bunga negaranya biar makin mahal. Nah, itu dampak yang terjadi kenapa efek ekonomi dunia itu melambat. Nah, dalam datanya sendiri kita tahu Bank Indonesia masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2023 sebesar 2,9%, terus melambat menjadi 2,8% pada tahun 2024. Dan di sini kita tahu banyak negara-negara seperti Indonesia, terus apalagi Jepang itu mengalami inflasi besar-besaran lah. Kita tahu sendiri Jepang adalah itu negara maju ya, tapi dia di 2023 ini dia banyak mengalami inflasi juga, krisis. Terus pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat katanya. Nah, ini dari data sendiri kita lihat kinerja ekonomi triwulan 3 pada 2023 tumbuh sebesar 4%, ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga. Terus dari wilayah Sulawesi, Maluku, Papua itu katanya pertumbuhan ekonomi di sana itu pada triwulan keempat 2023 itu menjadi peningkatan lah. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2023 memperkirakan kisaran 4,5%, 5,3% pertumbuhan. Nah, itu
di Indonesia sendiri. Dan pada bulan Oktober 2023 katanya dari datanya itu terkendali apa nilai kisaran rupiah atau inflasi pada rupiah itu terkendali pada 2,56% YoY, meskipun sedikit lebih tinggi dari level bulan sebelumnya sebesar 2,28 YoY. Nah, di sini kita lihat dari datanya katanya inflasi di Indonesia itu tetap inflasi bersekitaran 2,8%, tapi itu tetap dicatat stabil lah karena mengingat banyaknya negara-negara maju yang sangat sangat inflasi seperti Jepang pada saat ini, ataupun kita lihat Amerika yang sedang gempur-gempurnya itu, utangnya lagi banyak banget di tahun ini. Nah teman-teman, itu mungkin dari saya. Kalau lebihnya itu akan disampaikan oleh nextnya teman saya. Ini aku akan sedikit membahas ya tentang stabilitas dengan subtema nilai tukar rupiah sejalan dengan kebijakan stabilitas yang ditempuh Bank Indonesia. Stabilitas itu apa? Stabilitas adalah alat memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Nilai tukar rupiah stabil di tahun 2023 dan menguat hingga 1,99% dibandingkan tahun 2022 dan paling stabil di antara rupiah India, baht Thailand, hingga ringgit Malaysia. Nah, sekarang tadi kan sudah membahas tentang stabilisasi itu apa. Sekarang kita berlanjut ke Bank Indonesia memperkuat inovasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam memastikan terkendalinya inflasi atau tetap stabilnya nilai tukar rupiah. Negara Indonesia mengoptimalkan instrumen SRBI dan SPBI yang pro-market dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang yang dapat menarik aliran modal untuk masuk dan memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak hambatan global. Tinggal satu sub lagi ya yang kita akan bahas tentang likuiditas. Apa sih likuiditas itu? Adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban tunai dan tanggungannya tanpa mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Sekarang kita akan membahasnya likuiditas perekonomian tetap memadai. Apa sih faktor yang mempengaruhinya? Adalah pertumbuhan M2 yang didorong kredit yang tepat atau ekspansi operasi keuangan pemerintah. Tercatat, operasi keuangan pemerintah pada Oktober 2023 mencatat ekspansi sebesar 85,43 triliun. Setelah sebelumnya mencatat kontraksi sebesar 269,36 triliun sampai September di bulan ini. Nah, kan kalau tadi menjelaskan tentang likuiditas yang masih memadai. Sekarang kita membahas tentang likuiditas yang masih memadai mendukung ketahanan stabilitas sistem keuangan. Penerbitan SRBI menambahkan fleksibel perbankan dalam mengelola likuiditas sehingga turut terjaganya atau terlindunginya capacity perbankan untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sekian dari mungkin banyak kekurangannya presentasinya. Sekian. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Pada Oktober 2023, nilai transaksi uang elektronik atau UEE meningkat 17,67% YoY sehingga mencapai 41,71 triliun rupiah. Sementara nilai transaksi digital banking tercatat 5.118,89 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 15,57% YoY. Nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 186,8% YoY dan mencapai 24,97 triliun rupiah. Dengan jumlah pengguna 43,44 juta dan jumlah merchant 29,63 juta yang sebagian besar merupakan UMKM. Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerjasama sistem pembayaran antar negara guna mendorong inklusi ekonomi keuangan dan memperluas ekonomi dan terjaga di seluruh wilayah NKRI, termasuk pemenuhan untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru atau Nataru.
Selain itu, Bank Indonesia juga terus memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI melalui program pengedaran uang rupiah ke daerah terluar, terdepan, terpencil atau 3T, serta kegiatan kas keliling, kas titipan, dan ekspedisi rupiah berdaulat. Ketahanan stabilitas sistem keuangan juga dipengaruhi oleh permodalan yang tinggi dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau SHAR tercatat pada level yang tinggi sebesar 27,33% pada September 2023. Sementara itu, risiko kredit juga terkendali tercermin dari rasio kredit bermasalah non-performing atau loan atau NPL yang rendah, yakni sebesar 2,43% bruto dan 0,77% neto. Hasil stress test Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi tekanan global. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan momentum pertumbuhan ekonomi. Intermediasi perbankan diperkirakan juga terus tumbuh positif didukung oleh lending kapasiti perbankan yang baik sejalan dengan likuiditas yang memadai. Pertumbuhan dana pihak ketiga DPK mencapai 3,43% pada Oktober 2023. Sementara itu, kredit perbankan pada Oktober 2023 tumbuh sebesar 8,99% didukung peningkatan permintaan pembiayaan sejalan dengan kinerja korporasi dan konsumsi rumah tangga yang terjaga secara sektoral. Pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh sektor jasa sosial, jasa dunia usaha, dan pertambangan. Pembiayaan syariah juga terus meningkat mencapai 14,68% pada Oktober 2023 di segmen UMKM. Pertumbuhan kredit mencapai 8,36% antara lain didukung oleh penyaluran KUR yang meningkat. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor-sektor prioritas, inklusi, dan ekonomi hijau. Dengan memerhatikan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan kredit pada 2023 diperkirakan tetap di kisaran 9-11% dan meningkat pada 2024. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Sumber Daya dan Kekelolaan ataupun KSSK dengan mempertahankan kebijakan B7 Days Reverse Repo Rate dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi domestik maupun global yang dapat mengganggu stabilitas ataupun ketahanan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5 sampai 5,3% pada tahun 2023. Yang didorong oleh adanya peningkatan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor. Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh melalui penguatan implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM dan penurunan rasio penyangga likuiditas makroprudensial ataupun PLM untuk mendorong kredit ataupun pembiayaan kepada dunia usaha. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran termasuk digitalisasi transaksi keuangan pemerintahan pusat ataupun daerah juga terus didorong untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital yang lebih merata. Bank Indonesia memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan mitra strategis, termasuk dengan adanya program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP di berbagai daerah dan percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi di pemerintahan pusat ataupun daerah atau P2DD. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK juga diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas. Bank Indonesia memperluas kerjasama dengan Bank Sentral Negara Mitra serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas yang bekerja sama dengan instansi yang terkait. Bank Indonesia mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi global yang melambat dengan pemanasan yang semakin meningkat tinggi dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dengan kecenderungan risiko yang lebih rendah
membuat Bank Indonesia memperkuat respon kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun beberapa langkah yang akan diambil oleh Bank Indonesia, yang pertama itu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh. Yang kedua, memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi domestik ataupun global. Yang ketiga, meningkatkan kebijakan stimulus makroprudensial dan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran. Dan yang keempat, menanggapi kecukupan likuiditas melalui efektivitas kebijakan yang ada maupun dengan pelonggaran kebijakan makroprudensial lanjutan. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan kementerian ataupun lembaga terkait untuk melakukan diseminasi delivery ASEAN di bawah keketuaan ASEAN Indonesia pada tahun 2023. Selain itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi dapat mengancam perekonomian Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan upaya Bank Indonesia terhadap perekonomian global dan domestik. Nah, Bank Indonesia terus mengokohkan rangkaian kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui langkah-langkah atau upaya seperti yang pertama, memastikan stabilitas nilai tukar rupiah melalui campur tangan di pasar falas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward atau DNDF, dan pembelian surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder. Kemudian yang kedua, memperkuat strategi operasi moneter yang berorientasi pasar dengan fokus pada sekuritas rupiah Bank Indonesia, sekuritas falas Bank Indonesia, dan penerbitan suku falas Bank Indonesia. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efektivitas insentif likuiditas. Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM melalui peningkatan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Kemudian yang keempat, pendalaman kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit atau SBDK dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi. Kemudian yang kelima, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan meluaskan ekosistem ekonomi keuangan digital atau EKD dengan langkah-langkah seperti peningkatan implementasi kebijakan QRIS untuk usaha mikro atau UMI dan perpanjangan kebijakan kartu kredit serta tarif sistem keliling nasional Bank Indonesia hingga Juni 2024. Selain itu, terdapat upaya penguatan literasi kartu kredit Indonesia di segmen pemerintah guna meningkatkan penggunaannya dengan lebih efektif. Artikel ini menggambarkan situasi perekonomian dunia dan Indonesia pada tahun 2023 di tengah tingginya tingkat ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Meskipun Amerika Serikat dan Tiongkok terus mengalami pertumbuhan yang kuat, tetapi inflasi di negara-negara maju yang berada di atas target dan tekanan secara tahap berkurang. Sementara itu, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang baik didukung oleh permintaan domestik. Kinerja ekonomi digital dan transaksi keuangan tetap kuat, didukung oleh sistem pembayaran yang aman tanpa gesekan dan andal. Jumlah transaksi uang elektronik, transaksi perbankan digital, dan nominal transaksi QRIS meningkat. Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran dengan tujuan mengefektifkan transaksi dan memperluas ekosistem keuangan digital atau EKD. Oleh karena itu, artikel ini membahas kuatnya kinerja stabilitas eksternal, kebijakan moneter, dan transaksi keuangan ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2023.